1 tahun pemakaian NMAX Neo. Gimana ya? Worth it gak sih buat dibeli? Terus masih nyaman gak sih? Oke, kali ini gue bakal mereview 1 tahun pemakaian Yamaha NMAX Neo. Oke, sebelum kita ngomongin masalah keunggulan dan juga kelemahannya, sebelumnya seperti yang gue katakan tadi, sebenarnya gue nggak expect pengen ngambil NMAX ini karena awalnya tuh gue lebih ke prepare ke stylo atau enggak ke PCX ya. Karena menurut gue pernah pengalaman punya ADV 150 juga, itu enak dan juga nyaman, cuma dengan segala pertimbangan yang ada, dan gue juga udah tahu penyakitnya Honda juga di mana, karena gue juga pernah punya PCX cuma sebentar, ditambah teman gue juga ada yang punya PCX yang terbaru, jadi gue tahu keluhan-keluhannya seperti apa. Dan segala pertimbangan itu akhirnya gue ngambil Yamaha NMAX Neo ini. Bang, kenapa nggak yang turbo aja sekalian? Duitnya kagak ada pak ya. Kalau gue duitnya ada mending sekalian beli ZX gitu kan. Tapi oke, menurut gua NMAX ini ganteng, NMAX Gen 3 ini ganteng, dan banyak sekali kelebihan dan juga kekurangannya yang gue rasain selama 1 tahun ini ya. Jadi segi pajaknya berapa, terkeunggulan kelemahannya apa aja, terus apa aja sih yang perlu diganti di NMAX Neo ini dari pabrikannya. Oke. Nah oke, kita langsung masuk aja ya ke keunggulan dan juga kekurangannya di NMAX Neo ini seperti apa. Yang pertama mungkin kita lihat dari segi lampu dulu ya. Lampu di NMAX Gen 3 ini udah full LED semua. Ditambah untuk lampu utamanya itu sudah menggunakan kayak semi proyektor gitu ya. Jadi kayak agak-agak kayak biled lah, intinya gitulah. Coba kita nyalain ya. Nah, jadi lampunya kayak gini guys. Menurutku sini keren banget ya. Udah ya semi biled. Jadi buat kalian yang pengen punya motor tapi nggak susah payah pengen pasang biled, ya udah solusinya beli NMAX Gen 3 ini, NMAX Neo ini, atau enggak NMAX Turbo gitu. Belum lagi ditambah lampu jarak jauhnya itu sama, udah semi proyektor juga. Kita coba ya. Nah, jadi gitu guys. Tuh, silau guys. Ini lumayan bagus ya. Bukan lumayan lagi, ini bagus banget sih menurut gua. Ada apa namanya? Lampu LED juga di sini. Terus kemudian gila. Buat kecerahannya tuh. Gue nggak tahu sebenarnya ini bisa diatur apa enggak, yang jelas kecerahan itu kayak gitu. Itu yang atas itu lampu apa namanya, lampu jarak jauh. Nah ini lampu biasanya yang bawah. Nah kemudian ini untuk lampu belakangnya ya guys ya. Lampu belakangnya juga ini udah full LED juga, dan kelihatan garang sih, keren juga. Lampu senya juga sekarang udah full LED, beda ya sama NMAX Gen 2 kemarin yang masih bohlam. Sekarang udah bener-bener full LED semua Yamaha. Kita lihat lampunya, garang ya guys ya. Nah itu tadi keunggulan yang pertama guys ya. Untuk keunggulan selanjutnya, menurut gua NMAX ini terkenal dengan kenyamanannya. Lu mau buat harian, kemudian buat jarak jauh juga ini worth it banget sih menurut gua. Nyamannya tuh nggak hilang ya. Dari NMAX Gen 1 sampai Gen 3 ini nyamannya emang nggak hilang. Dan emang itu menjadi ciri khas NMAX, bahwasanya kenyamanan itu ya emang NMAX gitu juaranya. Dibandingkan dengan rivalnya, beda guys. NMAX ini jauh lebih nyaman. Kalian mau selonjoran tuh hampir full ya kaki gua selonjoran ini, itu bisa guys.
Ditambah posisi stangnya juga nggak terlalu ke bawah, tapi agak tegak. Nyaman banget. Dibawa jarak jauh, oke, karena gue udah bawa NMAX ini lumayan buat touring juga pernah, buat harian juga ya, apalagi buat bolak-balik kerja. Dan itu nggak bikin pegel, nyaman, malah bikin ngantuk sebenarnya. Sumpah, gue pakai NMAX ini kalau misalkan jauh-jauh kayak gitu, saking nyamannya itu gue sering ngantuk ya. Makanya gue sering mampir beli kopi dulu kalau pakai NMAX ini, karena bener-bener nyaman. Pokoknya masalah kenyamanan NMAX ini udah juaranya deh. Kaki udah selonjor ya kan, stang begini, gila. Wah. Nah, terus kemudian di NMAX ini kelebihannya adalah mempunyai laci yang lumayan gede di kedua kanan kirinya. Beda sama rivalnya, NMAX ini selain nyaman tapi juga kita bisa juga buat naruh-naruh barang yang penting gitu guys. Oke. Di sini lacinya cukup dalam ya, lumayan dalam. Kalian bisa naruh handphone di sini bisa, kemudian botol aqua atau botol air mineral juga ini bisa. Mau nyimpen simpenan juga kayaknya bisa ini. Nah, untuk laci di sebelah kanannya juga lumayan agak luas. Kalian di sini bisa nyimpen dompet, bisa nyimpen HP juga bisa. Kemudian nyimpen ya barang-barang yang lumayan agak kecil lah, kayak lap ini, kacamata juga bisa di sini masuk. Jadi di NMAX ini selain nyaman secara berkendara, tapi juga nyaman buat kita naruh-naruh barang. Nah itu memang penting sih buat motor metik ini. Yang penting bisa naruh barang. Walaupun ini gak ada gantungannya ya. Bang, motor 33 juta tapi nggak ada gantungan. Ya kan masih ada laci, ada bagasi guys ya. Protes bae lu. Nah, kelebihan selanjutnya menurut gua yaitu ada di speedometernya guys. Speedometernya ini udah user friendly banget lah ya. Ditambah dengan fitur-fitur atau informasi yang sudah lengkap di sini, dengan tombol menunya juga udah di sini ya. Waktu di NMAX Gen 2 itu kan di sini nih kayak tombol BIM gitu, bip bip bip. Tapi sekarang udah di sini, ini tombol menu. Nah, ini, aduh, menunya ini udah cukup bagus sih menurut gua. Ini udah lumayan lengkap. Di sini ada trip 2, ada fitur buat voltase aki. Nah, ini oil trip. Oil trip ini jarang di jarang ada sebenarnya di rivalnya PCX ataupun sejenisnya. Cuma di Yamaha NMAX atau Yamaha lah, cuman ada oil trip ini. Jadi buat mengukur penggunaan oli. Kemudian ada V-belt juga di sini, di Yamaha ada V-belt guys. Jadi buat pergantian V-belt itu kilometernya udah ada di sini. Jadi kalian nggak usah pusing-pusing. Ini odometer ya. Ya udah trip 1, trip 2 seperti biasa. Dan jamnya juga di sini posisinya jadi oke banget lah ya. Kemudian untuk indikator bensinnya juga di samping kiri, dan ini indikator penggunaan konsumsi bahan bakar. Waktu kita pas ngegas gitu, semakin full barnya itu semakin irit katanya guys, seperti itu. Dan ini menjadi keunggulan yang menurut gua oke sih NMAX. Nah kemudian keunggulan selanjutnya bisa jadi ini adalah keunggulan yang terakhir menurut gua ya. Jadi di NMAX Gen 3 ini tarikannya itu lebih responsif ya dibandingkan NMAX Gen 2. Mungkin karena perbedaan torsi ya. Torsi di NMAX Gen 3 ini lebih gede sedikit. Gue lupa berapa ya. Coba buat kalian yang tahu berapa sih perbandingan torsi NMAX Gen 2 sama Gen 3 ini, tulis di kolom komentar ya. Yang jelas ini lebih responsif, ini lebih enak ketika digas dibandingkan NMAX Gen 2. Apalagi buat nyalip-nyalip itu wah enak banget guys. Nah itu tadi adalah keunggulan-keunggulan yang ada di NMAX Neo S. Selain ada keunggulan, tentunya ada kekurangan atau kelemahan di NMAX ini. Apa aja sih? Oke. Kekurangan yang pertama udah jelas, yang paling disorot adalah bagian shock breaker ya guys ya.
shock breaker nggak cuma belakang tapi juga depan belakang yang jadi sorotan. Kenapa sih bang? Entah ini dari NMAX Gen 1 sampai Gen 3 ini shock breaker itu menjadi suatu hal yang lumayan harus diganti ketika lu punya motor NMAX, karena keras guys, kayak batu ya. Jadi makanya buat user-user NMAX Neo S atau NMAX Turbo ini banyak yang udah ganti shock breaker ketika mereka udah beli NMAX ini gitu, karena ya shock bawaannya itu nggak enak, bukan nggak enak tapi kurang enak gitu, keras guys. Sama buat di bagian shock depannya juga jedag-jedug malah ya, anjir kayak apa main TikTok kok jedag-jedug. Ini pembelajaran sih buat Yamaha. Shock depan ini dari awal ini udah jedug, kata mekanik sih ini karena kekurangan oli ya. Dan gue ngepaham juga kenapa Yamaha nggak sekalian aja gitu ngeluncurin motor ya udah yang jangan serba kekurangan masalah shock breaker kayak gini gitu, apalagi sampai kurang oli kayak gitu. Ya udah sih yang bagus-bagus aja gitu, tapi gue nanya ke mekanik Yamaha, ini olinya dikit katanya dari pabrikannya, jadi kalau mau enakin paling tambah oli kayak gitu lah. Tapi ini PR sih buat Yamaha kedepannya. Jadi shock breaker itu NMAX ini udah nyaman guys, ditambah apalagi shock dari pabrikannya juga mungkin lebih nyaman lagi, itu enak banget guys. Itu sih Yamaha PR-nya. Nah satu lagi yang gue sayangkan dari Yamaha itu adalah kenapa kalau misalkan kita beli motor yang keyless itu dikasih keylessnya itu satu gitu, kenapa nggak dua sekalian buat cadangan gitu? Gue nggak ngerti kenapa cuma satu, sedangkan rivalnya si sayap itu dia udah ngasih dua, tapi ini Yamaha mau ngasih satu, cuma ngasih satu. Sisanya paling dikasih pin buat registrasi lagi kalau misalkan kita mau beli remote-nya, itu mungkin kisaran 500.000 ya kalau misalkan masih ada pinnya. Kecuali kalau misalkan udah hilang pinnya, nggak ada, itu registrasi awal dari awal banget nyampe pembuatan itu bisa nyampe 5 juta katanya. Tapi tolonglah Yamaha, ini harusnya dua ini. Kita tuh manusia yang kadang lupa ya guys ya. Ini kalau misalkan ada cadangan kan lebih enak gitu loh. Terus kemudian kelemahan selanjutnya itu ada di per standar samping guys. Nah ini gue udah ganti per standar sampingnya punya ADV 150. Kenapa diganti bang? Per bawaan dari motornya ini lembek banget guys. Banyak juga kasus per yang atau motor-motor yang roboh gara-gara standar sampingnya tuh pernya tuh terlalu lunak, khususnya di NMAX Neo ini ya. Banyak banget kasusnya, makanya mereka pada diganti, dan akhirnya gue juga mengganti ini sebelum kejadian itu datang guys ya. Ini pakai pernya ADV 150 dan enak, ini kokoh, ini lumayan bagus juga. Cuma minusnya kita jangan gentakin kalau misalkan nah kayak gini tuh, dia terlalu keras ya. Tapi ini menjadi kekurangan buat Yamaha, jangan sampai ada lagi kasus motor-motor yang roboh karena standar sampingnya itu pernya itu lunak gitu. Itu wah itu sepele tapi gimana ya, PR sih. Nah selanjutnya kekurangannya yaitu menurut gua, ini bukan kekurangan sih tapi keluhan gua pribadi, entah apa yang dilakukan oleh Yamaha. Yang jelas ketika gua beli motor ini 1 bulan pertama itu gua udah klaim set rasio. Jadi rasio gua itu udah bunyi ngiung dari awal beli di kilometer 60 ke atas, itu kalau lepas gas itu bunyi ngiung. Dan setelah dicek ya bener itu ngiung. Tapi yang jadi herannya dari mekanik itu adalah setelah dicek bagian oli, bagian komponen yang lain kayak selang hawa segala macamnya itu aman, olinya pun nggak berubah, itu masih bagus, tapi bunyi ngiung. Nah ini why, kenapa gitu? Ini motor baru loh, motor baru tapi harus
klaim garansi rasio gitu, harus ganti rasio semuanya. Tapi untungnya Yamaha itu beda dengan rivalnya secara after sales. Nah ini yang gue suka sebenarnya dari Yamaha itu, salah satunya dari after salesnya. Pelayanannya itu bagus, buat klaim garansinya itu mudah. Jadi gue diurusin klaim garansi itu nggak ribet guys, tinggal kita urus-urus secara administrasi, kemudian kita disuruh nunggu untuk barangnya itu ready, dan itu tidak lama ini sih ya, nggak nyampe 1 bulan 2 minggu juga enggak, cuma 1 minggu gue udah diganti set rasionya itu full, dan itu tanpa mengeluarkan biaya speser pun, artinya free, sama oli gardanya juga guys, itu free. Nah itu bagus ya after salesnya, gue suka sama Yamaha ya, salah satunya dari after salesnya. Oke, kekurangan selanjutnya yang jelas selain shock breaker tentunya di NMAX ini adalah masalah gredeg guys. Masalah gredeg ini udah jadi PR dari NMAX Gen 2, sampai di Gen 3 pun gredeg ini masih kerasa banget guys. Solusinya ya tetap harus pakai kampas ganda, upgrade ke kampas ganda NMAX All, atau enggak ke aftermarket yang lebih bagus gitu. Dan kalau nggak mau upgrade ya lu servis CVT aja, karena gerdeg itu disebabkan oleh kotoran yang ada di dalam CVT. Jadi CVT lu kotor gitu, lu cuma bersihin, habis itu lu pakai lagi, ya udah nggak gerdeg lagi. Cuma ya tidak menjamin seterusnya, karena pasti selang 1 minggu atau bahkan 3 hari juga udah kerasa lagi gerdeg guys. Gue yakin ini user-user NMAX ini ngalamin semua sih kalau soal gerdeg gini. Gak cuma gua, nggak cuma orang-orang 1-2 orang gitu, user-user semua gue rasa pasti ngalamin yang namanya gerdeg. Solusinya itu ganti atau upgrade ke aftermarket yang lebih bagus, atau enggak ganti kampas ganda pakai yang punya NMAX All, karena yang punya NMAX All itu dia lebih panjang dari kampas gandanya dibandingkan dengan NMAX Neo ini yang masih sama kampas gandanya sama NMAX Gen 2, jadi lebih pendek, makanya gredeg. Nah kekurangan selanjutnya yaitu ada di masalah kelistrikan. Yamaha ini terkenal dengan keluhan masalah kelistrikan ya, terutama di kode 12. Di NMAX Gen 3 ini masih mewarisi penyakit dari NMAX Gen 2, masalah soket gosong ya. Jadi kalian jangan heran kalau misalkan di NMAX Gen 3 ini masih ada yang masalah kode 12, soket gosong, soket spool gosong. Nah itu masih penyakit bawaan guys, beda dengan temen-temennya kayak Aerox 155 Alpha ataupun Lexi yang 155 itu mereka udah menggunakan kabel spool panjang, atau udah nggak pakai soket lagi lah intinya. Entah itu lebih aman atau enggak, yang jelas belum ada kasus apapun ya dari Aerox Alpha dan juga Lexi. Tapi kalau untuk NMAX ini udah ada kasus soket spool gosong guys. Jadi itu PR masih buat Yamaha, kenapa nggak pakai soket spool yang panjang aja sekalian gitu. Aerox aja pakai, Lexi aja pakai, kenapa di NMAX ini nggak pakai gitu. Gue nggak paham sebenarnya ini Yamaha kenapa. Jadi kita buat user Yamaha ini mikir-mikir ya, kalau misalkan mau modif lampu atau modif masalah kelistrikan tuh ya kita harus waspada dengan penyakit-penyakit kode 12 itu. Nah buat suara mesinnya kayak gimana sih setelah pemakaian 1 tahun ini? Oke, gue bakal tunjukin ini suara mesinnya guys ya, pemakaian NMAX Neo selama 1 tahun nih, suara mesinnya. Nah suara mesinnya begitu guys, menurut kalian gimana? Kalau lebih apa namanya, denger lebih jelasnya lagi sih kita dengerin langsung ya, dan itu menurut gua itu masih aman, nggak ada suara berisik apapun, nggak ada suara aneh-aneh dan lain sebagainya. Jadi selama pemakaian 1 tahun ini motor ini masih aman. Yang penting ganti olinya itu rutin ya,
gue nggak pernah ganti oli di 2000 km, gue seringnya di 1500 maksimal itu di segitu. Ini tuh masih enak, masih aman. Oke, jadi tuh begitu suara mesinnya guys, adem ya. Nah, jadi gitu guys, keunggulan dan juga kekurangan dari NMAX Neo S ini gue sesuaikan dengan pengalaman gue pribadi selama 1 tahun ini ya. Jadi benar-benar itu pemakaian gue pribadi selama 1 tahun, apa yang gue alami itu seperti apa dan gimana. Ya nyaman, enak, nggak ada kendala apapun, masalah mesin juga belum ada. Cuma yang sangat disayangkan sih masalah rasio ya. Di bulan pertama itu gue harus klaim rasio, tapi untungnya itu diuruskan dengan baik oleh Yamaha sehingga gue bisa klaim garansi dengan tanpa mengeluarkan biaya spesial pun, alias gratis. Nah guys, buat pajaknya itu gue kemarin udah bayar pajak di bulan November ya, dan pajaknya itu segini. Itu standar lah, nggak terlalu mahal, nggak juga terlalu murah ya buat motor ukuran 155 cc begini kayak NMAX. Oke, jadi itu guys kelebihan dan kekurangan review Yamaha NMAX Neo S selama 1 tahun pemakaian. Mungkin buat kalian yang punya pengalaman di NMAX Neo S ini, boleh sharing-sharing di kolom komentar gimana sih kesan-kesannya setelah kalian pakai atau setelah kalian beli Yamaha NMAX Neo ini. Apa sih kelebihan dan kekurangannya, mungkin ada yang belum gue sampaikan dan mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih guys yang sudah nonton, dan jangan lupa di like, comment, and subscribe, dan sehat-sehat buat kalian semua. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.